Awalnya aku mengira cuma ceroboh. Uang receh di meja sering hilang. Mainan kecil berpindah tempat. Tidak banyak, tapi cukup sering untuk terasa aneh. Rumah kami sepi. Tidak ada anak kecil. Tidak ada tamu. Tapi setiap pagi, selalu ada barang yang tidak berada di tempat terakhir aku menaruhnya. Ibuku hanya berkata, "Jangan biasakan menaruh barang sembarangan." Nada suaranya tenang, tapi matanya tidak. Orang-orang di kampung bilang, tuyul tidak selalu mencuri besar. Kadang ia hanya bermain, memindahkan, mengambil sedikit. Dan malam itu, saat rumah benar-benar sunyi, aku mendengar suara kecil berlari di lantai. Bukan langkah orang dewasa. Lebih ringan, lebih cepat. Sejak saat itu, aku sadar yang tinggal di rumah ini bukan cuma kami. Setelah malam itu, aku mulai lebih peka. Setiap kali rumah sepi, selalu ada suara kecil. Seperti kaki berlari, lalu berhenti mendadak. Aku tidak pernah melihat apapun, tapi aku tahu ada yang bergerak terlalu rendah untuk orang dewasa. Barang-barang kecil makin sering berpindah. Kadang kembali ke tempat semula, seolah sengaja diperlihatkan. Seperti ingin aku sadar bahwa aku sedang diperhatikan. Cerita lama tentang tuyul mulai teringat. Konon, tuyul tidak berkeliaran sendiri. Ia terikat pada seseorang dan tinggal di tempat yang dianggap aman baginya. Aku memperhatikan ibuku. Ia sering melarangku menegur suara-suara kecil itu. Katanya, kalau kamu mengakui keberadaannya, ia akan merasa diizinkan tinggal. Dan saat itu aku mulai takut. Bukan karena barang hilang, tapi karena suara kecil itu terdengar semakin dekat dengan kamarku. Orang tua dulu percaya, tuyul bukan datang karena kebetulan. Ia dipelihara, disimpan, diberi tempat. Malam itu aku melihat sesuatu yang membuatku mengerti. Di sudut rumah, ada wadah kecil yang selalu tertutup. Tidak pernah dibuka, tidak pernah dipindahkan. Ibuku melarangku mendekat. Katanya, selama wadah itu ada, suara kecil itu tidak akan menggangguku. Saat itu aku sadar, yang membuatku takut bukan tuyulnya, tapi kenyataan bahwa ada orang dewasa yang memilih memelihara sesuatu dan membiarkannya bermain di rumah yang sama denganku. Legenda tuyul tidak pernah benar-benar hilang, karena selama masih ada yang ingin jalan pintas, akan selalu ada sesuatu yang dikorbankan untuk disimpan. Dan malam itu, aku mengerti. Bukan barang yang hilang yang harus ditakuti, tapi apa yang sedang dibesarkan secara diam-diam di dalam rumah.